Jadi semangatnya itu semangatnya sampai ke Pasaman Barat, Kak. Di barat, kalau Bang Arbi di timur, kita di Pasaman Barat gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya tertarik sangat dengan festival yang Kak Ama lakukan. Dan saya sangat berharap sekali ini ada festival Selasih gitu ya, Ya, festival sastra Selasih. Jadi selama ini saya lihat-lihat aja gitu, maksudnya kita daftar pun nggak pernah lolos gitu. Setidaknya kalau kalau di kampung kita walaupun nggak lolos, jadi kita bisa datang lah gitu ya. Jadi kita ketemu juga sama orang-orang hebat. Jadi sebagai pemula-pemula ini dapat auranya, dapat semangatnya gitu kan. Jadi itu harapannya bisa kami ke timur sana untuk ke Pasaman Timur ya untuk menghadiri Festival Sastra Selasih gitu ya. Amin. Terus amin. pertanyaan selanjutnya, kakak kan saya dengar tadi menulis novel. Saya ketika pertama Bang Arbi nge-share bakalan ketemu Kak Ama Gaspar, saya langsung cari FB-nya. Cuman apakah emang udah keluar dari geng emak-emak FB? Jadi kayak nggak ada gitu, nggak ketemu gitu. Jadi itu satu. Terus selanjutnya eh, saya lihat tadi Kak Ama mulai menulis itu dari SD ya. Kalau sementara saya baru mencoba menulis itu dari 2021 dan itu awalnya ketemu Bang Arbi disuruh nulis dalam 5 menit kah 1 menit berapa yang sanggup. Jadi kayak gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan kenapa memilihnya di genre ini gitu. Kenapa nggak ke genre yang lain? Jadi mungkin ada kiat-kiatnya karena sebagai pemula ini saya masih maksudnya nulis ini sedikit, cerpen kadang cerita anak, kadang ini jadi apakah tidak menemukan passionnya atau memang mungkin nulis apa saja atau bagaimana gitu. Jadi itu aja, semoga malam ini jadi jembatan juga untuk ketemu orang-orang hebat di luaran sana. Terima kasih Kak Ama, Bang Arbi, dan Om Tio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak Ama. iya. Terima kasih Kak Surya. Saya nulis eh, yang belum novel yang maksudku itu self publishing. Jadi itu sebuah ya namanya karya pertama orang-orang selalu menyebutnya karya terburuk sebenarnya. Dan akhirnya saya memilih puisi, cerita pendek dan esai untuk ditulis. Kenapa ketiga ini? Karena di tataran ini saya masih merasa saya punya kemampuan untuk menulis. Saya belum bisa nulis novel karena pertama novel membutuhkan riset panjang satu dan ya di antara mengurus komunitas, di antara harus juga uh, bersama Tio di promotor, kayaknya hal paling gampang adalah, bukan gampang ya, paling bisa dilakukan adalah menulis tentang, menulis puisi, menulis cerpen, menulis esai, atau menulis opini, atau bahkan catatan perjalanan. Saya senang menuliskan catatan perjalanan dari perjalanan-perjalanan ke mana untuk saya biasa saya share ke media, kadang-kadang juga saya simpan di blog saya. Oh iya, dan saya tidak pakai Facebook. Nama saya di IG nanti Tio tahu kok. Ama Gaspar gitu. Cukup Kak Ama? Ya. Cukup ya, dan juga kalau untuk Kak Surya, dua hal yang tidak boleh dipisahkan adalah membaca dan menulis. Jadi itu harus jalan bersama. Ya, berarti memang untuk menulis yang baik kita harus membaca yang baik gitu Kak Ama ya. Iya, itu satu. Dan kemudian harus rajin, ada 3 bahan bakar lagi, yaitu harus rajin berjalan kemanapun, dekat-dekat aja, atau berjalan atau menonton TV, menonton film atau mendengarkan musik. Dan mungkin satu lagi tambahan, senanglah melamun. Yang melamun ya. Itu saya juga dengar juga. Mengamati dan melamun itu juga bahan bakar utama menulis. Ya, melamun Siap juga Kak, siap bagian Kak. dari Terima proses kasih. kreatif ya. Ya. Ya.
Oke, cukup ya Kak Surya ya. Ya, kita beralih Cukup ke Om Tio, terima ya, kasih. ya masih juga Kak Surya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi di kolom chat ada Kak Arini yang ingin bertanya, mungkin. Silakan Kak Arini. Ya, halo Kak Ama. Halo Arini. Kak Ama, salam kenal. Aku Arini. Ternyata setelah aku cek juga kemarin temanku, Kak Silvita Naga, itu beliau juga ikut ke pamerannya Ibu Mia Bustami juga. Terus juga kebetulan skripsiku dulu itu tentang Siti Rukyah Kertapati. Jadi kayak kita banyak banyak relate-nya ini kayaknya Kak Ama. Aku mau nanya nih Kak Ama. Jadi aku tuh dari Karawang, aku aslinya Karawang. Cuman saat ini aku bekerja di Gramedia di Jakarta. eh dan apa ya, aku juga jadi kalau Karawang, Purwakarta, Subang itu kan termasuk apa ya, kota yang mungkin sama juga ya dengan Pasaman Barat, Pasaman Timur, terus kemudian juga dengan Banggai. Eh, Meskipun Purwakarta, Subang, Karawang ini diapit sama dua kota besar kayak Jakarta dan Bandung, tapi eh, aku selalu merasa bahwa Purwakarta, Subang, Karawang ini selalu terpinggirkan gitu. Kita tuh selalu disibukkan dengan pabrik-pabrik gitu, dan sastra seni itu di Purwasuka itu sangat gersang sekali, Kak. Terus kemudian juga di satu sisi juga aku mengasuh sebuah media alternatif di Purwakarta, Nyimpang.com. Kami menampung tulisan-tulisan dan karya-karya seni teman-teman di Purwasuka juga. Kak Ahmad, tadi aku tertarik banget dengan cerita teman-teman ya, apalagi aku juga nulis juga, terus aku juga punya keinginan untuk membuat festival misalkan, atau sayembara lah, kita katakan aja sayembara sastra pantura misalkan. Cuman karena kebanyakan seni dan aktivisme itu biasanya seni terus karya tulisan sastra juga sama-sama memusuhi pemerintah. Akhirnya untuk menjaga independensi ini, kami so-soan nggak ingin mengambil dana dari pemerintah gitu. Itu mungkin dirasakan juga ya sama teman-teman yang saya juga nggak tahu seperti apa. Cuman pada akhirnya ya kita juga kan harus realistis juga ya, kadang untuk membuat suatu festival juga, meskipun itu festival kecil gitu, atau misalkan sekedar ruang berkumpul untuk teman-teman yang punya concern yang sama, ruang berkumpul untuk teman-teman yang punya minat yang sama, itu kadang kan membutuhkan uang juga gitu. Benar. Nah, akhirnya kami juga berpikir untuk gimana sih, maksudnya meskipun akhirnya kami menjalankan sebuah koperasi gitu yang sistemnya seperti arisan, yang mana setiap anggotanya ini kalau misalkan mau launching buku, oke, kamu pakai uang itu, terus nanti untuk selanjutnya siapa nih yang punya proyek untuk mau launching buku atau misalkan bikin pameran kayak gitu. Nah, cuman ketika aku ada kepikiran untuk membuat sayembara sastra pantura, aku ada gambling juga nih Kak. Apakah akhirnya aku meminta sponsor saja karena uang koperasi tentu tidak akan cukup gitu, atau minta dana ke pemerintah tapi kita juga jadi nggak independen lagi gitu. Dan itu maksudku agak rigid ya seperti itu. Aku pengen pengen tahu bagaimana akhirnya pendanaan itu bisa didukung selain dari dana-dana kolektif yang tentu tidak banyak, tapi juga ya seperti itu. Aku ingin tahu pengelolaan pendanaannya seperti apa, Kak. Terima kasih, Kak Ama. Ya, jadi kami sejak awal memang adalah sebuah komunitas atau sekarang yayasan non-profit, dan kemudian mengerjakan beberapa hal yang menjadi sumber kami, misalnya dulu tapi sekarang udah tidak, menjadi vendor di oil and gas. Kebetulan di sini cukup banyak oil and gas, daerah itu ya, daerah yang akhirnya menumbuhkan budaya konsumerisme karena orang-orang yang bekerja di oil and gas adalah orang Jawa dan Jakarta. Jadi biasanya kami mengajukan sponsor ke mereka melalui CSR mereka. Dan kemudian juga ada namanya kawan partisipatif. Kami mengajak dari mulai 100.000 hingga 3 juta, itu namanya kawan partisipatif. Dan kami datang ke toko handphone misalnya mau ini apa, atau kami datang ke toko yang jualan motor, mereka mau display motornya, tapi semacam sponsorship, mereka kasih
dana, tapi mereka mau buat satu tenan untuk display motor ya. Kami oke kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Kemudian kenapa dengan pemerintah tidak boleh begitu? Menurut Arini tidak jangan ya, atau malah ruang gerakmu jadi sempit dan kemudian tidak independen lagi. Aku pikir begini, di antara triliunan dana pemerintah yang masuk dalam dana abadi kebudayaan ataupun dana di daerah yang masuk dalam dana dinas pendidikan atau dinas kebudayaan, ada hak rakyat di situ. Jadi Arini tetap sebagai komunitas yang independen, tetap sebagai seorang Arini yang menjaga idealismenya, tidak terafiliasi dengan apapun dan lain-lain, tapi bisa mencari hal-hal sebagai itu. Siasat-siasat yang lain adalah tadi Arini bilang bekerja di Gramedia. Gramedia juga menurutku sebuah pintu masuk untuk mendatangkan penulis atau mendatangkan pembicara dan lain-lain. Biasanya kita sharing budget dengan Gramedia atau full, dan kemudian juga penerbit lain yang kurasa cukup kuat adalah Sira Media di Jogja itu buku-bukunya Ibu Reda Gaudiamo. Mereka bisa sharing pembiayaan. Jadi ada namanya sistem sharing pembiayaan, ada namanya kawan partisipatif yang mulai dari angka 150.000 sampai 3 juta, dan juga sponsor-sponsor seperti media besar seperti Trend Asia ataukah We Speak Up, kampanye-kampanye yang bisa media-media kampanye yang bisa kita kerjasamakan. Jadi kenapa kami kemarin cocok dengan Trend Asia? Karena Trend Asia memang membahas tambang dan juga isu Bali Baru, menarik buat mereka. Karena tahun ini kami tidak dengan We Speak Up karena isunya adalah hutan dan kami belum menemukan data yang pas tentang keadaan hutan yang sudah menjadi konvensi tambang nikel. Jadi itu kami skip. Tapi ada penerbitan lain, juga ada hal-hal lain yang komunitas dan lainnya yang juga membantu kami, dan kadang-kadang bantuannya bukan dalam bentuk uang atau bukan dalam bentuk dana. Misalnya salah satu kafe, dia mau bikin kelas, kami mau bikin kelas di situ. Oh ya oke, bikin kelas di situ, beli kopi dan lainnya. Dia bilang tapi tolong nama kami dimasukkan di flyer kawan partisipatif. Oh kalau gitu kalian harus sediakan makan siang juga. Akhirnya adalah makan siang untuk penulis gitu. Kemudian misalnya ada salah satu hotel tapi bukan hotel franchise, hotel kecil, dia ingin hotelnya dikenal, maka dia bilang boleh enggak satu orang penampil yang cukup baik, cukup terkenal untuk hadir di sini dan akan bilang akan seolah-olah endorse, menginaplah di hotel ini dan lain-lain, kayak begitu. Jadi sudah tertutupi kamar hotel, sudah tertutupi transportasinya karena dia menyediakan mobil untuk orang itu. Begitupun juga promo-promo atau bukan promo, negosiasi-negosiasi berupa penawaran ke teman-teman vendor, menurutku itu juga penting ya. Karena sebagai kota kabupaten kecil, kita semua mengalami masalah vendor yang harganya sangat besar begitu. Misalnya di RAB cuma segini, tapi ternyata akan segini. Jadi penting untuk negosiasi dengan vendor dan lain-lain. Kami sama sekali tidak ingin bekerja sama. Yang sangat tabu buat sebuah festival sastra adalah bekerja sama dengan rokok, dengan minuman keras, dan juga dengan, kalau kami dengan nikel. Beberapa kali kami ditawarkan untuk disponsori oleh, bukan, mereka meminta kami untuk mengajar menjadi bagian dari CSR
mereka, tapi kami tolak karena ya itu salah satu idealisme kami menurut kami, dan tidak terafiliasi dengan tokoh politik manapun dan partai manapun. Tahun lalu kami diuji dengan beberapa partai dan calon yang menelpon, kalian mau undang, kalian mau undang begini, oh ini dari siapa, oh tidak. Jadi hal-hal seperti itu. Dan kemudian yang juga penting, Arini mesti punya legalitas. Hal ini yang jarang diperhatikan oleh komunitas. Kita mesti punya akte dulu. Di akte itu yang kemudian akan memberikan kita ruang untuk leluasa bergerak mencari funding, entah itu di dalam atau di luar negeri. Sejauh ini kami baru mencoba, tahun ini baru akan mencoba funding ke luar negeri. Nah, upaya-upaya dengan pemerintah itu melalui Dana Indonesiana, dan sekarang ya tentu saja aktivasi-aktivasi yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, termasuk aktivasi komunitas sastra, itu juga sebuah hal yang perlu kita apresiasi ya. Beberapa hal yang menurutku perlu diapresiasi dari kepemimpinan Fadlizon adalah bagaimana sastra kemudian digerakkan. Ada promotor sastra, penerjemah sastra, penguatan festival sastra, penguatan komunitas sastra, ada MTN, manajemen talenta nasional seni budaya, dan lain-lain. Hal itu bisa Arini akses begitu. Dan lewat Tio mungkin bisa, lewat teman-teman di promotor, Tio bisa bantu kira-kira MTN apa yang cocok dengan kebutuhan sayembara sastra Pantura. Dan saya sangat tertarik dengan ini, sayembara sastra Pantura atau festival sastra Pantura. Satu hal yang kemudian akan menjadi identitas baru Pantura, yang bukan hanya kita mengenal Pantura dengan berbagai macam kompleksitasnya, tapi festival sastra Pantura akan jadi pembeda dan akan menjadi satu hal yang kalau digarap dia akan menjadi sangat baik kurasa. Dan siasat-siasat itu ya jualan merchandise, bazar dan lain-lain, tentu saja kami melakukannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana jejaring tadi dan wajah kepercayaan kita kepada orang-orang yang kita coba berjejaring. Dengan di tempatku, saya tidak memiliki trust. Di tempatku aku pribadi tidak memiliki trust dengan pemerintah karena aku bukan orang pemerintahan, dan sangat tidak ya sama seperti Nur, sangat merasa tidak ideal ketika berhadapan dengan pemerintahan. Tapi teman-temanku yang lain punya wajah pemerintah dan mereka memiliki trust untuk berjalan ke pemerintah. Berjalan ini dalam artian bukan meminta dana atau apa, kadang-kadang kami meminta support saja, snack opening dan closing, atau kadang-kadang ada yang ngasih kami bisa tanggung welcome dinner penulis misalnya, bunda literasinya. Oke, itu juga menarik, satu hari sudah teratasi berarti. Hal-hal seperti itu yang bisa Arini siasati dengan dengan menjalankan sebuah komunitas, kemudian mencoba mengerjakan dan memulai sebuah festival yang tentu saja Arini punya kekuatan dengan Gramedia, hubungan baik dengan Gramedia. Saya rasa bisa dimulai dengan ini, Festival Sastra Pantura. Saya rasa namanya bagus sekali ya, bagus sekali dan sangat menarik dan ya patut untuk diperjuangkan kehadiran, untuk dilahirkan. Nanti pertama mungkin adalah trial and error ya. Seperti tadi aku bilang, di festival pertama kami meraba-raba. Festival kedua itu mulai belajar, manajerial yang baik, tata kelola yang. Festival ketiga setelahnya dan seterusnya. Kami selalu belajar. Jadi ada dana saving yang misalnya kalau sudah punya akte tuh kayak kita menawarkan ditawarkan CSR itu kita punya nilai begitu, dan dari CSR itu akan masuk berapa persen di komunitas, di yayasan, itu yang menjadi dana saving untuk awal bergerak.
Biasanya kami seperti itu. Dan siasat dengan penerbit, sharing ataupun pool pembiayaan, siasat dengan Kementerian Kebudayaan tentu saja ada banyak hal yang bisa diakses, bisa lewat Tio untuk membantu Arini, atau ya Arini mungkin lebih jauh lebih dekat dengan pusat, jadi mungkin bisa bicara dengan Aan Mansur sebagai salah satu fasilitator MTN Seni Budaya. Jadi hal-hal itu, kayak kemarin kami mendapatkan tidak banyak, tapi akhirnya kami bisa mendatangkan peserta Akademi Sastra Banggai di MTN Lab. Jadi MTN Lab kami melihat kebutuhannya adalah MTN Lab masterclass kepenulisan dan masterclass riset. Jadi kami undang Cecilia Oday dan Rizda Nurwidya selaku dosen dan juga penulis untuk hadir di MTN Lab. Nah, MTN yang kasih kita pendanaannya 80% dulu cair, setelah laporan baru kemudian cair 20%-nya lagi. Seperti itu. Dana Indonesiana juga tiap tahun dibuka, jika belum ada legalitas atau akta, hari ini bisa masuk perseorangan. Tahun 2024 kami Akademi Sastra Banggai itu masuk lewat perseorangan. Jadi tidak masuk lewat lembaga, karena lembaganya sudah pernah dapat di 2022. Tahun ini baru kami mendapatkan lagi. Jadi Arini tetap menjadi Arini Yusuf yang menjaga idealisme, tidak terafiliasi dengan apapun dan bisa berkata tidak pada pemerintah, walaupun terlibat dan mengambil dana pemerintah. Karena aku pikir itu bagian dari kita juga ya, dana dari kita, pajak dari kita yang diolah oleh pemerintah. Kenapa kita tidak mengambil sekian persen dari itu untuk mengerjakan sebuah kebaikan, daripada akhirnya kemudian digunakan untuk diserap anggarannya untuk membongkar irigasi yang masih baik dan diganti dengan irigasi yang sama saja. Ya, drainase yang itu kan di akhir tahun tuh selalu banyak ya. Benar. Anggaran tiba-tiba jalan ini diperbaiki, ya itu kenapa tidak kita yang purpose ambil. Dan kami tuh tidak ingin karena tidak ingin ada wajah partai, ada politik dan lainnya di dalam. Jadi benar-benar ya kementerian juga. Nah, di kementerian pun kami punya toleransi. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, ketika rezim yang lama itu jadi pahlawan begitu, dan tiba-tiba kita diminta untuk, ya tentu kita akan menolak. Kita punya posisi untuk menolak. Risikonya mungkin kita di blacklist, ya itu sudah risiko, tapi kita tetap ada pada titik pijak awal kita, bahwa tidak terafiliasi, non profit, dan juga menjunjung tinggi HAM. Itu sih. Ya, terima kasih Kak Amah. Mungkin semangat itu bisa itu Kak Arini Yusuf gerakan di Pantura ya Kak ya. Pantura itu memang menarik sekali itu. Saya juga emes saya mendengar kata-katanya Festival Sastra Pantura. Wih, keren tuh. Biasanya isinya cuma bus-bus doang lalu lalang Kak Arini ya. Dan aku tadi baru Kak Arini ini redaktor di nyimpang.com Kak ya. Bener ya? Iya, betul. Oke, ya. Aku juga tadinya mau launching bareng teman-teman Dangau di Kota Padang. Dangau untuk Studio. buku. Iya, betul. Iya, benar. Ya, dan kami sini juga gitu. Kami juga tahu tuh nyimpang.com, teman aku Alfarizi namanya, katanya kenal dengan Kak Arini. Nah, iya, betul. Kontributor ya. juga dia. Nah, dan itu mungkin Pak Armi, kalau tadi Pak Armi minta berjaring dengan Kak Ama, mungkin aku minta berjaring nih dengan Kak Arini. Sekalian juga. Ya, kami di sini juga ada pengelola website namanya seburkapasi.com bersama Alfarizi gitu, Kak. Nah, begitu. Nah, gitu mungkin Kak Arini, cukup Kak Arini ya untuk insight-insight dari Kak Amanya ya. Cukup, terima kasih, aku dapat pencerahan kali ini dari Kak Ama nih. Penting nekat aja, terus stay idealis, dan dengan gotong royong lah intinya. Dengan gotong royong kita bisa gitu. Ya mungkin teman-teman gimana, ada Kak Ama? Ada lagi? Oh ya. Siapa yang mengerjakan apa begitu, siapa yang bisa
Jadi karena komunitas, jadi kita bisa, saya mau nyediain makan siang misalnya, kayak gitu. Itu bisa, atau dia menjadi festival sastra Pantura menjadi festival warga misalnya. Jadi warga yang menyiapkan makanan dan lain-lain. Itu menurutku bisa. Aku boleh cerita sedikit ya tentang pemerintah. Di 2018 itu kami dapat dana dari pemerintah. Dan kemudian yang hadir adalah Melanie Subono dan Robina Fikula gitu. Dan itu adalah representasi yang sangat bertentangan dengan pemerintah. Waktu itu ada penggusuran di sini dan kami ditelepon sore-sore, saya ditelepon sama Intel, jadi saya harus turun ke venue bilang bahwa oh ya ini aman dan lainnya begitu. Saya pikir ini sudah selesai setelah berdiskusi dengan 5 orang Intel. Akhirnya jam 11 malam saya dan direktur festivalnya dipanggil, direktur festival kami dipanggil. 2 orang perempuan ini ada di ruangan di Kabak Ops-nya, ruangan Kabak Ops Polres, dan kami diminta menceritakan semuanya dan diminta agar Melanie Subono jangan menyanyikan lagu Nyalakan Tanda Bahaya dan segalanya. Kami diminta rundown mereka, kami diminta mereka akan kemana saja di hari itu. Tapi sekali lagi itu hanya bagian kecil dari sebuah festival, dan hari ini tetap Melanie tetap bisa tampil dan tetap bisa menyanyikan lagu Nyalakan Tanda Bahaya. Iya. Gitu Kak Ma ya. Berarti memang kalau pengen sesuatu ya udah nggak usah peduli dengan apa ya, gas aja terus pokoknya, tancap gas pokoknya, jangan ngerem-ngerem Kak Ma ya. Karena Kak Ma ini dari ternyata Kak Ma ini berbahaya ternyata orang yang Barbie. ya teman-teman, mungkin kita buka satu lagi mungkin Pak Arbi ya untuk sesi tanya jawab. Setelah itu mungkin kita tutup gitu, mengingat waktunya sudah larut juga teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Kak Arini atas pertanyaannya. Ya. Mungkin ada lagi, mungkin Kak Maharani. Sorry ini Kak Maharani, aku salfok siang ya di sana ya. Iya, di sini masih jam 3 sore. Oke, boleh tahu di mana Kak Maharani? Ya, saya di Afrika Selatan. Waduh, Wah. keren. Nah, sebenarnya mau sharing juga sih sebenarnya. Sedikit iri dengan teman-teman yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, karena saya sendiri aslinya Riau. Kak Ama di Pekanbaru ya? Saya Kak di Ama di Bangka, Pekanbaru. Sulawesi Bangka, oke. Tengah. Oke, saya itu dari Riau, tapi saya jadikan Sumatera Barat itu sebagai rumah kedua. Justru rumah pertama sekarang setelah merantau ke Afrika Selatan, Sumatera Barat jadi tempat saya pulang nantinya. Nah, sebentar. Yes, Tani? I'm good. Oh, okay. I'm sorry, I just have a sudden meeting. It's okay? Yeah, you can talk. Ya, maaf, ada. Gak apa Kak. Saya sebenarnya di luar kota juga, tapi karena Om Arbi kasih tahu tanggal 12 ada, ya udah saya cari parkiran, berhenti sebentar, dan kebetulan ya ada waktu, alhamdulillah. Nah, yang jadi kendala oleh saya di sini adalah pertama tingkat literasi yang sangat sulit di Afrika Selatan. Baik itu dari tetangga saya, lingkungan, terus dukungan juga tidak ada. Terus kedua, saya semenjak pindah dari Indonesia ke Afrika Selatan. Oke, Tani, thank you so much. Take care. Ryan, close it, it's dangerous. Jadi semenjak saya pindah ke Afrika Selatan itu tidak ada sebentar ya, aduh, kok kenapa pas giliran saya yang baca malah banyak gangguan, tiba-tiba ada ini begal, aduh sebentar. Oke. Jadi setelah itu
saya coba hubungin beberapa teman di Sumatera Barat. Boleh nggak masukin saya ke komunitas penulis, komunitas literasi? Dan jawabannya itu kayak nihil, tidak ada gitu kan. Dan akhirnya saya ya udah mungkin untuk saat ini saya stop dulu dan saya jalanin traveling kemana-mana. Tapi dengan catatan selama traveling saya selalu buat catatan kecil. Dan akhirnya pada 21 Juli di hari ulang tahun saya, ada seseorang yang mendorong untuk Maharani, kenapa kamu tidak menuliskan kisah kamu seperti memoir? Dan saya memberanikan diri untuk menerima tantangan itu selama 1 bulan dan alhamdulillah buku itu selesai dimulai pada tanggal 5 Agustus, selesai pada tanggal 5 September. Dan selanjutnya yang menjadi kendala adalah terbit. Penerbitan di sini itu sangat sulit dan saya susah menemukan. Akhirnya saya coba terbitkan di Padang di Sumatera Barat di tempat saya berkuliah. Nah, di sini sebagai seorang penulis yang baru, saya ingin bertanya kepada Kak Ama. Saya tidak begitu paham dengan sastra. Maybe 1 second. Saya tidak begitu paham dengan sastra karena saya sendiri mulai tertarik menulis itu tahun 2009. Waktu itu saya mengikuti sebuah lomba karya tulis ilmiah di Pekanbaru dan semenjak itu semua tulisan hanya menjadi tulisan-tulisan kecil. Baru saya beranikan diri setelah menikah dan setelah punya anak ini untuk menulis novel pertama saya yang alhamdulillah sedang pengurusan ISBN. Itu yang sudah saya kumpulkan selama 15 tahun. Tapi masih ada rasa penasaran di saya karena saya sendiri belum begitu master di bidangnya. Menurut Kak Ama dalam penulisan karya sastra untuk seorang penulis perempuan dengan penulis laki-laki itu apakah ada perbedaannya dalam kata-kata dalam kita membuat sebuah karya, entah itu novel, entah itu cerpen, entah itu puisi. Jadi di sini yang membuat saya masih sedikit penasaran karena bacaan saya sendiri itu jarang ke karya sastra. Saya lebih dominan ke kayak motivasi yang dari Charles Duhigg, The Power of Habit, seperti itu. Karena di sekolah sendiri dan di beberapa kegiatan memang saya sering mengisi sebagai seorang motivator untuk dalam bahasa asing begitu Kak Ama. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Tio, Om Arbi, ini saya tiba-tiba aja ngalir ceritanya. Ya, segitu saja yang ingin saya tanyakan tentang bahasa tadi dan maaf untuk beberapa noisy di belakang. Ya, gak apa-apa Kak Marani. It's okay ya. Ya, begitu. Terima kasih Kak Ama. Ya, makasih Kak juga Kak Marani. Silakan Kak Ama. Ya, saya rasa sih itu semua tergantung bacaan kita ya. Untuk perbedaan saya pikir tidak terlalu itu kecuali memang ada tema khusus yang ingin kita tulis ya. Saya pernah jadi ghostwriter untuk satu BUMN. Untuk hidup ini maksudnya, untuk perut jadi ghostwriter untuk satu BUMN dan saya harus menjadi beberapa tokoh untuk cerpen di situ, laki-laki dan perempuan. Penulisannya menurutku tidak ada yang berbeda begitu, tergantung bacaan kita. Tapi dari segi gayanya misalnya sudah ada yang berbeda adalah bagaimana cara kita mengangkat sudut pandang itu perempuan dan laki-laki. Perempuan menurutku ya cenderung menggunakan kalimat tunggal dan majemuk, sementara laki-laki cenderung menggunakan kalimat yang pendek-pendek. Itu mungkin penglihatan pembacaanku saja, tapi beberapa laki-laki justru tidak seperti itu. Beberapa penulis laki-laki, penulis laki-laki yang kusuka, Zaki Yamani, itu panjang sekali narasinya. Nah, beberapa lainnya cukup pendek, 3 atau 4 kata, 1 kalimat mereka selesai.
yang lainnya panjang begitu. Jadi sebenarnya yang lebih mempengaruhi adalah menurutku bagaimana dari POV penulis perempuan dan laki-laki. Kedua, tema yang kita angkat. Tema perempuan kah atau tema tentang laki-laki kah atau kemudian sesuatu yang kita rasakan. Misalnya tulisan kita adalah sebuah alat untuk mengkritik, tentu itu akan sangat berbeda dengan tulisan memoir. Dan kemudian tulisan kita adalah misalnya history fiction seperti karya Leila Budori, tentu itu akan berbeda dengan tulisan-tulisan romantis, ya kayak romantis begitu. Tentu itu akan sangat berbeda cara kepenulisannya dari tema, dari POV dan lain sebagainya. Saya pribadi karena sebenarnya berasal dari penyair, maka lebih kalimat menurut beberapa orang beberapa cerpenku kalimatnya terlalu puitis begitu. Tapi ya kembali lagi kita menjadi diri sendiri saat menulis. Satu hal yang penting adalah bahwa menulislah dengan merdeka. Setelah tulisan itu tidak ada tuntutan dan lain-lain, menulislah dengan merdeka. Setelah tulisan itu keluar, akan ada yang pro dan kontra, itu urusan belakangan. Akan ada kritik dan lainnya, itu urusan belakangan. Tapi tidak ada perubahan cara ujar signifikan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang berbeda adalah bagaimana POV-nya, bagaimana temanya, bagaimana cerita itu kita tulis sebagai memoir kah atau history fiction kah ataupun sebuah alat kritik kah atau yang lainnya. Yang pasti adalah bahwa kehadiran penulis perempuan itu ada membentuk narasi lain, yaitu bahwa narasi alternatif di mana perempuan menantang stereotip dari kepenulisan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Itu sih Mbak, siapa tadi Maharani. Semoga menjawab ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Amah atas jawabannya. Makasih juga Kak Marini atas pertanyaannya. Nah, ini berhubung pas juga di ujung Zoom nih Kak ini ya. Dan saya rasa gimana Pak Arbi, kita tambah dulu atau langsung kita close saja? Soalnya kurang dari 1 menit nih. Ya. Berapa menit lagi? Foto bersama lah dulu sebentar. Foto bersama ya. Tuh. Ya, kita foto bersama. Izinlah. Dan nanti kalau mati saya izin untuk kata-kata penutupnya di grup ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya. Kita foto bersama 1 2 3. Oke. Cakep, satu lagi 1 2 3. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sedikit ya. Udah habis. Udah habis dia. Gimana? Tujuan lagi sekali lagi ya. Oke. Ya.